Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, tasyamsuna tabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Walhamdulillahi daiman bi ni'amihi ala khalqihi alladzi jarat bihil maqadiru bi qudratihi alladzi yubriku awliya'ahu fi biharil ma'arifi liwahdatihi wa ahadiyatihi. Wassalatu wassalamu daiman ala khairi khalqihi sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa uswatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa hizbihi wa ansarihi ajma'in. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat, dakirin wad dakirat, muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Wa qala fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam law jaa qailun la ilaha illallah bi qurbil ardi dunuban la ghafarallahu lahu dzalik. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin ashabal fadilah, para asatid, para muallim, para murabbi, para muballigh mubaligah, wabil aula yang ada di tempat yang mulia ini, para sesepuh semua, sesepuh manakiban, khotaman, halaqah, riyadhah, khalwat, wabil aula sahibul bait, sahibul maqam, li sahibi tarbiyah fi hadhil mujahadah ay al-alim al-alama Pengresa Kiai Haji Wafiuddin. Beliau adalah salah satu wakil talqin Pondok Pesantren Suralaya yang sangat-sangat saya banggakan, dan segenap para masyayikh, para muallim yang ada di tempat yang mulia ini. Dakirin dakirat, ikhwan wal akhwat, rahimakumullah. Semoga semuanya selalu dilimpah curahkan karunia barokah Allah Subhanahu wa taala yang abadi dunia dan akhirat. Semoga keluarga semua yang hadir di tempat yang mulia ini diberikan oleh Allah sakinah, mawaddah, warahmah, dan diberi anak cucu cicit yang soleh solihah, berakhlakul karimah, sehingga manfaat maslahat bagi anak cucu cicit kita semua dan maslahat manfaat bagi bangsa, agama dan negara. Hasallallahu maqasidana wa hawaijana min umurud dunya wal akhirah bi mu'jizatil Qur'an. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memerintah pada kita iman, lalu Allah iradahkan kita iman, lalu Allah perintahkan juga dzikr,
dzikrullahi akbar. Dan Allah memberikan juga pada kita. Mudah-mudahan tanda dohir tembus sampai batin, dunia sampai akhirat. Amin. Karena mahal sekali. Allah memerintahkan zikrullah, Allah mengasihkan juga pada bapak dan ibu semuanya. Yang diucapkan dan yang diingatkan adalah alat untuk mencapai kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ruh dalam setiap ibadah, ibadah mahdoh ataupun ibadah ghair mahdoh. Bahkan menjadi ruh kebenaran dikala kita aktivitas di waktu diam ataupun di waktu gerak. Semuanya adalah dengan la ilaha illallah. Itulah insyaallah ya ratakil abdu ila hadratil qudsi, terangkatlah seorang hamba sampai hadirat Allah. Maka insyaallah Bapak di Masjid TKN Center di Al Mubarak di Jakarta sekarang sedang sama-sama berkumpul. Insyaallah husnudon billah, ruhnya bersama-sama bersama Syekhul Mursyid. Amin. Bersama-sama bersama gurunya sampai baginda agung Habibana wa Nabiyana Muhammad. Cuma masalah kualitas saja dan tidak bisa memponis A dan B, C kualitasnya di sini, makomnya di sini, enggak. Itu lautan hadiah Allah, prerogatif Allah yang ada di ruh bapak, ruh ibu, ruh semua yang ada di tempat yang mulia ini. Cuma kita insya Allah secara umum bahwa ini semua adalah pilihan Allah, terbaik, termulia, teristimewa. Karena yang Allah berikan kepada lisan bapak bukan hanya min afwahil am, bukan keluar dari mulut yang secara biasa-biasa saja mulut bapak, tapi insya Allah apa yang diucapkan bapak, apa yang diucapkan ibu, ikhwan wal akhwat, TKN Sentra, ikhwan wal akhwat, Pondok Pesantren Suralaya, ya diucapkan secara umum, oke. Tapi ini adalah diucapkan min afwahir rijal, yang datang dari mulut-mulut pilihan Allah. Amin. Mulut-mulut kasih sayang Allah yang Allah gerakan dan Allah terima dengan atas namanya. Karena Allah la ilaha illallah. Mudah-mudahan. Tapi itu tidak sembarangan. Kita tidak dapat sendiri. Maka melalui Syekhul Mursyid yang dijadikan oleh Allah wasilatum bainana wa bainallah, yaitu guru agung kita Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan beliau selalu diberkahkan karomahnya, selalu diberkahkan segala-galanya, sehingga selalu mentransfer ruhaninya, ruhani kudsinya pada kolbun-kolbun kita semua. Amin. Saat sekarang dan sampai akhir hayat nanti kita. Itulah harapan kita. Maka para ulama sufi memasukkan dalam baitnya, Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitan. Lalu tadi yang disenandungkan oleh Al-Mukarram Bapak Andri itu luar biasa. Ibadallah, rijalallah, agisuna li'ad lillah wa kunu aunana lillah asanahba bifadlillah. Ibadallah, rijalallah, secara tabaruk semua wali Allah oleh Bapak sedang disalami dengan kecintaan Bapak. Secara khusus yang menjadikan abur ruh Bapak dari Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin yang musalsal sampai Rasulullah, itulah rijal di sana Bapak. Makna khusus Bapak, makna ta'alluq Bapak, makna suluk Bapak adalah Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin. Mudah-mudahan kita tetap diakomodir beliau. Amin. Dari dunia ini sampai akhirat nanti. Amin. Karena itulah karunia Allah. Karena kita pakai ta'adub, tata kerama, etika menghadap Allah. Nah, kita terus sampai menuju hadirat Allah. Ridhonya Allah kepada muridin muridat. Tatkala hamba selalu memerankan ta'adub, etika, attitude, tata kerama menghadap Allah melalui Syekhul Mursyid dalam dimensi thariqah, melalui berupaya wasilah secara umum, maka itulah murid yang mengimplementasikan karunia Allah seperti Adam selalu mengimplementasikan ta'adub tata kerama kepada Allah.
tidak mengaku power ma'rifatnya. Karena kalau dikatakan ma'rifat, iblis pun ma'rifat, Pak. A'rab bahkan sangat ma'rifat. Cuma offsetnya tidak mau dia beretika, bertata krama. Merasakan dia kekuatannya, kehebatannya, kedekatannya bersama Allah, karena dia sudah diberi izin memimpin malaikat Allah, sehingga dia lepas kontrol, maka akhirnya offset malaikat. Maka makrifat saja harus berguru, harus bersama guru langsung. Insya Allah kita semua mudah-mudahan disertai beliau, amin, dalam zikir kita, dalam doa kita, dalam munajat kita menuju Allah. Perspektif toriko kita bersama Syekh, berrobitoh kepada Syekh, bukan menduakan Tuhan, bukan bengkok sinemah kata orang Sunda, bukan, tapi itu rasa bersama menghadapkan diri kepada Allah. La na'taqidu taksiron wala ijadan wala khalqan. Ulama-ulama sufi yang berakidah torikoh, yang berakidah sunnah wal jamaah, di dalamnya ada berbagai torikoh. Wabil aula torikoh yang kita amalkan, torikoh qadiriyah wa naqsabandiyah, tidak mengiktikadkan kepada semuanya selain Allah. Tidak mengiktikadkan apa? Tidak bisa mengiktikadkan dalam hati kita siapapun kapasitas makhluk yang dimuliakan oleh Allah, diberi bertriliun-triliun karomah, tetap yang namanya makhluk. Yang namanya Rabb adalah Ghaniyun anil alamin. Tidak ada satupun yang setara dengannya. Siapa? Allah. Jadi tidak kita mengiktikadkan yang bisa menjadikan, yang memberi tapak, yang mengadakan hanya satu dat mutlak yang maha sempurna. Siapa? Allah. Maka kalimahnya pun juga awas, jangan lupa kalimah tauhid, kalimah ikhlas, kalimah takwa, kalimah an-najah, kalimah ikhlas, kalimah samanul jannah, harga surga, kalimah thayyibah, kalimah takwa, kalimah iman Islam ihsan, kalimah dakwatul haq, kalimah la ilaha illallah. Nah, itu mudah-mudahan itulah kalimah yang tidak ada kompromi dengan kemusyrikan. Sebenar-benarnya kalimah, tidak ada kompromi dengan kemunafikan. Sabab semua itu yang akan menghijab hamba kepada Allah. Maka kalimahnya Pangarsa Syekh Ahmad Sayyidul Fatajul Arifin mengalirkan kepada kita, memberikan kepada kita sebaik-baik kalimah la ilaha. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan mujahadah, amin. Setelah itu Allah memberikan kekuatan mudawama, diberi kekuatan apa? Diberi kekuatan sehingga istiqomah, amin. Sesudah diberi kekuatan istiqomah, mudah-mudahan Allah memberikan lagi tertinggi termulia karomah yang Allah berikan. Istiqomah saja adalah khairu min alfi karomah, lebih baik daripada 1000 karomah. Karena istiqomah itu sendiri apa? Karomah. Cuma sudah dinamakan istiqomah, itu adalah kualitas karomah yang menetap dalam jiwa hamba. Setelah itu Allah memberikan kepada makhluknya, kepada umatnya, kepada hambanya yang namanya manusia, yang dijadikan mutabaah kepada Rasulullah SAW, akan dialirkan dan diberikan mencapai pemberian tertinggi termulia apa? Akhlakul karimah. Mudah-mudahan Allah mengasihkan itu semua pada kita, amin. Sehingga kita diberi kekuatan dalam lisan kita selalu mengungkapkan tauhid, keikhlasan dalam hati kita selalu menyertainya. Sebagaimana Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Itu firman Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabbunallah, Tuhan kami semua, siapa? Allah. Dari secara umum min afwahil am, Allah. Terus naik melalui metode sufiyah thariqah mencapai suluk, yaitu dengan menjadikan salib
bagi independen dirinya masing-masing. Orang yang meniti kepada Allah, yang selalu terbawa dimanapun dia berada. Di waktu sakit ingat Allah, Rabbunallah, Rabbunallah. Dalam arti media Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah mengatakan Rabbunallah, Bapak hidup hatinya selalu aktif mengingat Allah. Hidup terus. Di waktu bahagia ingat Allah, di waktu susah ingat Allah, di waktu sakit ingat Allah, di waktu sehat pun ingat Allah. Maka hatinya karena sudah penuh, yang dikatakan latifatul qalbinya sudah terus penuh, akhirnya merilai kepada latifatul ruh. Latifatul ruhnya terus penuh. Karena latifatul qalbinya penuh, maka terus hidup latifatul ruh yang di bawah susu sebelah kanan. Lalu naik lagi sampai kepada latifatul sirri. Semakin mengkristal, semakin inkisab dibukakan oleh Allah. Mukasyafatul ghaibi. Terus terbuka dimensi gaib. Dimensi gaib yang sangat berat adalah ada dalam diri kita. Yang melalui yang selalu ada menghinggapi dan menghalangi kita. Lalu terbuka, naik lagi ke latifatul khafi. Lalu terus hidup, naik lagi ke latifatul akhfa. Sesudah hidup latifatul akhfa, naik lagi sampai latifatul nafsi. Sesudah latifatul nafsi, sampailah ke latifatul qalb. Nah, kalau sana udah sumsum, balung, darah, daging, tulang, semuanya, rambut ikut ingat Allah. Maka itu namanya sultanu dzikri, rajanya ingat. Kalau sudah di sana udah semesta pun ikut mengiringi orang yang dikir sudah sampai tingkat itu. Maka tatkala Bapak ingat semuanya, organ tubuh Bapak sudah ingat, organ tubuh jismani, organ tubuh ruhani apalagi, maka di sanalah Allah mengumumkan. Pertama memanggil Jibril, wahai Jibril, aku cinta kepada hamba-hamba yang ada di TKN Center Al Mubarak. Mudah-mudahan amin. Oleh karena itu Jibril umumkanlah kepada malaikat-malaikatku yang ada di langit. Bukan Allah tidak bisa, bukan Allah tidak. Itu mah memfungsikan tugas malaikat aja. Lalu malaikat ahli langit pun menyeru ke ahli bumi. Akhirnya mereka menerima daratan, lautan, udara, semesta, semua tahu. Kalau ruh organ tubuh Bapak sudah mengingat Allah, Bapak melewat ke lautan, Bapak melewat di pinggir pohon, Bapak melewat kemanapun, mereka sudah merespon. Itulah pilihan Allah. Amin. Ibadallah, rijalallah, agisuna li ajlillah, wa kunu aunana lillah, asanah bipablillah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Maka alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, mungkin di sini ada yang dari Bandung, mungkin di sini ada yang dari Tangerang, mungkin di sini ada yang dari yang Sulawesi, betul? Sudah datang di sini. Sekarang Pak Kiai lagi kemana? Ke Jogja. Ke Jogja mana? Solo. Salatiga. Luar biasa. Doakan. Mudah-mudahan beliau selalu ditingkatkan kesehatannya, diberkahkan kesehatannya. Dan Bapak pun sama. Dan saya pun mohon doa juga. Mudah-mudahan berkah sehat. Karena pada saat ini saya baru pulang dari Bandar Lampung selama 5 hari, lalu menuju Garut, dari Garut lalu ke Pondok Pesantren Riyadul Aliyah dekat Cipasung, dari sana malam-malam meluncur ke sini, dan sekarang pun sudah ditunggu di Manonjaya. Di Manonjaya, dari Manonjaya ke Ciakar, Ciberem, dari Ciberem ditunggu lagi di daerah Cilegon, terus mutar. Mudah-mudahan barokah selamat dunia dan akhirat. Ini mengitari, insya Allah para masyayikh di sini, Bapak Ustadz Andri, Bapak Ustadz Andika, reng-rengan Bapak Haji Usman, reng-rengan LTKN, reng-rengan GMPS, semua mengitari bumi ini untuk menjemut nama Allah dan mengagungkan Allah. Itulah dunia, karena untuk berbakti kepada Allah.
tugas hidup adalah untuk ibadah. Insya Allah sepanjang selama-lamanya, sepanjang hayat di kandung badan kita tidak pensiun dengan zikir, maka insya Allah apa balasannya? Pertama, wadzakirinallaha katsira wadzakirat a'adallahu lahum maghfiratan. Bagi laki-laki, perempuan yang banyak mengingat Allah, yaitu pertama Allah sudah menyediakan. Pertama apa? Maghfiratan, ampunan. Alhamdulillah. Karena tidak diampuni ya mana mungkin langsung masuk surga. Ya wayahna, kata orang Sunda mah mampir dulu, dicuci dulu di neraka. Naudzubillahi min. Sesudah maghfiratan, lalu Allah memberikan lagi, yaitu ajron, pahala yang apa? Ajron azima, pahala yang agung. Yang agung di sini berarti kalau ta'alluq untuk akhirat, yaitu kekal abadi. Di mana? Di surga Allah. Nah, itu dimensi syariat secara umum, kalangan abror. Tapi kalangan muqarrabin semakin ditingkatkan lagi oleh Allah, yaitu surga ma'rifat. Surga ma'rifat Allah kasihkan di dunia ini, dan Allah tingkatkan tambah-tambah di surga nanti. Amin. Tidak akan dipensiun. Itulah nikmat yang tertinggi yang Allah berikan, itu surga apa? Surga ma'rifat, Pak. Surga jannatul ma'wa, jannatul naim, jannatul firdaus. Masih ada yang lebih tertinggi dari itu, yaitu surga ma'rifat. Mudah-mudahan Allah berikan sekarang dan Allah tetapkan sampai nanti. Amin. Bihaqqi la ilaha illallah. Selalu mengitari para pemuda GMPE, para LDTKN, insya Allah dengan sepanjang niat karena Allah, tidak merubah ilahi anta maksudi, tidak merubah makna la ilaha. Insya Allah Anda bukan melayani nanti, Anda akan dilayani. Dilayani oleh siapa? Karena Allah sudah mempersiapkan di surga Allah untuk melayani bapak-bapak dan ibu-ibu. Mudah-mudahan ini semua, amin. Nah, sebagaimana dalam At-Tur ayat 24 Allah firmankan, wa yatufu alaihim gilmanul lahum ka'annahum lu'lu'um maknun. Ahli surga nanti di surga dikelilingi terus. Dikelilingi apa? Wa yatufu alaihim, dikelilingi mereka itu. Mengelilingi mereka itu siapa? Gilmanun, pemuda-pemuda tampan yang tidak pernah tua, tidak pernah peot. Nah, ka'annahum lu'lu'um maknun, seakan-akan dia yang tersimpan dalam apa? Ya, masih tersimpan, yaitu lu'lu'um maknun, mutiara yang masih tersimpan, saking belum tersentuh. Anak-anak muda yang tampan, yang tak terhingga tampannya, tidak pernah menua. Nah, kalau di ayat Waqi'ah, wa yatufu alaihim mildanu mukhalladuna bi aqwa bi wa'abad. Di sana ada keterkaitan dengan hurun in, yaitu perempuan-perempuan surga yang dipersiapkan untuk melayani bapak dan ibu. Gilman, anak-anak muda untuk melayani bapak dan ibu. Wildanu mukhalladuna, mukhalladun yaitu kekal abadi. Insya Allah usia-usia yang seperti saya, bapak-bapak yang sudah 60 ini tidak ada di surga, Pak. Insya Allah casingnya sudah ganti nanti. Nah, kembali ke abror ya bahasannya. Nah itu insya Allah. Jadi bapak dan ibu masuk surga Allah dilayani oleh wildan dan gilman. Ya, kalau di surah At-Tur gilman, di surah Waqi'ah wildan. Dilayani. Itu Qatadah menanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini bagaimana yang melayani begitu indah, luar biasa, yang melayaninya itu perempuan hurun in, yaitu apa? Widadari surga. Pemudanya pemuda surga yang diciptakan oleh Allah bukan dari tanah, tapi khusus penciptaan khusus untuk penghuni surga. Bagaimana yang dilayaninya Rasulullah? Keindahan dan ketampanannya dan kecantikannya. Wanita-wanita surga, laki-laki dunia masuk surga, wanita-wanita dunia masuk surga. Kata Rasulullah, demi Allah, yang melayani lebih dahsyat cahayanya, lebih dahsyat keindahannya, bagaikan
bintang sedang mengelilingi bulan purnama. Jadi lebih indah bapak-bapak dan ibu-ibu, insya Allah. Ibu-ibu tenang saja, sabar aja. Karena ibu-ibu walaupun tidak pakai lipstick, nanti keindahan ibu di atas widadari. Keindahan ibu-ibu. Jadi kalau nerangkan tentang surga jangan bapak-bapak saja Pak, ibu-ibu juga ingin diterangkan. Jadi ibu-ibu itu adalah penghulu surga nanti. Yang dipimpin Sayyidatina Fatimah versi yang lain. Dalam akidah sunnah wal jamaah pun tidak. Dan bapak-bapak pun yang dilayani. Jadi bapak-bapak lebih tampan daripada Gilman dan Wildan. Sangat dahsyat luar biasa. Ya, itu tingkatan abror, pembahasan di sana. Kalau tingkatan muqarrabin, hanya dia pencipta, hanya dia yang dituju, hanya dia yang dirasakan dalam qalbun, ruh dan jiwanya. Syauqan wa wujdanan. Syauqan, rasa rindu, wa wujdanan, yang dirasakan pada saat di dunia cinta Allah, pada saat di dunia rindu Allah, pada saat di dunia sangat dahsyat bersama Allah, gak mau pisah dari Allah. Maka ulama ubillah bersabda, lau arabtum halawatal wuslah, lau arabtum, lau duktum halawatal wuslah, la arabtum mararatal qatiyah. Kalau seandainya seorang hamba sudah merasakan manisnya bersama Allah, pertemuan bersama Allah, waktu di dunianya, bertemu ruh dan jiwa rasanya, merasakan keindahan bersama Allah di waktu makan, merasakan keindahan dengan Allah di waktu minum, di waktu tidur, di waktu suka, di waktu duka, selalu tidak bisa berpaling dengan Allah. La arabtum mararatal qatiyah. Betapa pahitnya apabila berpisah dengan Allah, walaupun 1 menit, 1 detik, apalagi 1 jam. Indah bersama Allah. Mudah-mudahan Allah menyampaikan kita ke ranah itu. Amin. Yaitu apa yang dirindukan Bapa, yang selalu diinginkan oleh Bapa. Ilahi antama sudi waridhoka maqlubi a'pini mahabbataka wa ma'rifataka. Mudah-mudahan, karena hakikatnya mahabbah, hakikatnya ma'rifat, hakikatnya dari Allah. Kita cinta Allah, hakikatnya sudah duluan dalam ajalinya yang kidam dan bako. Allah cinta pada kita, bukan kebetulan. Amin. Hakikatnya ma'rifat Bapak, hakikat ini. Hakikatnya ma'rifat Bapak, Allah sudah menakdirkan ma'rifat untuk Bapak. Amin. Allah sudah menakdirkan lisannya, ruhnya, jiwanya dalam landasan kalimat tauhid ikhlas. La ilaha illallah. Mahabbah, hakikatnya yuhibbuhum. Mereka cinta. Yuhibbuhum, Allah cinta pada mereka. Mudah-mudahan mereka di sini termasuk kita semua. Amin. Wa yuhibbunahu, dan kita semua pun, mereka pun cinta pada Allah. Karena waktu jua yang memisahkan kita, mudah-mudahan kita sudah dipertemukan di tempat yang mulia ini. Ya Allah, pertemukan kembali kami di Yaumal Jaja bersama hamba-hambamu yang ada di tempat yang mulia ini. Pertemukan dan satukan kembali di surgamu ya Allah, dengan ridho dan rahmatmu ya Allah. Lagi-lagi ya Allah, pertemukan kami dengan Engkau yang maha abadi. Di dunia bertemu dalam ingatan kami, dalam ucapan kami. Di surgamu pertemukan dengan hakikat kemahaindahan, kemahaistimewaan, kemahasempurnaan Engkau yang dat laisa kamitslihi syai'un, yaitu liqa bersama Allah. La ilaha illallah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.